Perkenalkan, nama saya Yohanes Freedom Up, NIM 36 2017 160. Saya dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya, Amanda dan Dela. Kami dari kelas pengantar sosiologi yang ingin membuat video ini untuk kepentingan tugas akhir semester ya teman-teman. Jadi seperti itu, langsung aja diikuti. Apa sih nilai? Menurut teman-teman, nilai dan norma sosial itu? Nah, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Sedangkan norma adalah seperangkat aturan beberapa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Kenapa dua hal ini penting untuk diketahui dan harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat? Karena nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis atau rukun di setiap anggota bermasyarakat seperti itu. Sehingga jika kita sebagai individu nggak mengerti apa itu nilai dan apa itu norma, maka tidak akan bisa terciptanya masyarakat yang rukun dan harmonis seperti itu. Yang pertama, menyebutkan bahwa pesan yang terdapat dari fungsi nilai sosial adalah sebagai alat untuk menentukan kelas sosialnya. Yang kedua, mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai sosial yang ada. Kemudian yang ketiga, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosialnya. Yang keempat, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik. Yang kelima, mendorong kelompok atau individu untuk mengedepankan kerjasama. Kemudian kita masuk pada fungsi dari norma sosial. Yang pertama, sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakatnya. Yang terakhir, sebagai pengontrol dalam kehidupan masyarakat. Yang kemudian ada bagaimana cara norma dan nilai dapat mengendalikan sosial. Yang pertama, melalui pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan berperan penting dalam alat pengendali sosial. Karena pendidikan ini dapat menjadikan masyarakat, terutama anak sekolah, dalam membentuk suatu sikap tanggung jawab dan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, bangsa maupun negaranya. Kemudian yang kedua, melalui teguran. Teguran sendiri adalah kritik sosial yang dilontarkan secara terbuka oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang berperilaku menyimpang. Kemudian melalui agama. Norma-norma dalam agama dapat membimbing dan mengarahkan pemeluknya untuk bersikap dan bertindak baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kemudian melalui imbalan. Seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kekerasan sering disebut juga cara pengendalian sosial koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau suatu ancaman yang berupa fisik. Adapun tujuannya ini adalah agar pelaku penyimpangan sosial jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Cara koersif sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah cara pengendalian persuasif. Pemberian hukuman yang dimaksudkan adalah membuat pelaku penyimpangan sosial jera akan perbuatannya sehingga tidak berani untuk mengulanginya lagi. Cara pengendalian sosial ini cenderung bersifat represif. Untuk dapat diterima dalam kelompok, individu akan selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dalam masyarakat yang masih sederhana, kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supranatural masih sangat kuat. Seringkali kepercayaan terhadap hal-hal tersebut dimanfaatkan untuk mengendalikan perilaku anggotanya. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama ini berprinsip pada Tuhan Yang Maha Esa. Saksi dari pelanggaran norma agama ini adalah berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak. Norma kesusilaan. Norma yang satu ini berprinsip dari hati nurani manusia. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya
mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, dan juga dikucilkan masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan berprinsip beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma hukum. Prinsip dari norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Sekian pembahasan norma dan nilai sosial dari kelompok 4. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menonton, dan kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Kak Eli dan juga Kakak Asdos yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini.